Baik, berjumpa kembali di dalam perkuliahan Fisika Komputasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak osilasi pada pegas. Mari kita lihat langsung contoh dari kasus pegas. Misalkan kita memiliki sistem seperti ini, benda terhubung dengan pegas, dan misalkan di sini ada satu hambatan yang menghambat gerakan pegas dengan katakanlah hak konstantannya adalah B misalkan gitu ya, 0,08 misalkan ya, dalam satuan Newton per meter per second ya, per meter per second, second min 1 ya, seperti itu. Baik, yang pertama ya, yang harus kita lakukan untuk bisa mengetahui bagaimana posisi perubahan benda ya, pada saat misalkan kita berikan gangguan ya, benda ini, katakanlah benda ini ditarik dari posisi timbangnya sejauh misalkan 0,5 meter begitu ya, lalu kita lepaskan, maka benda ini akan bergerak ya, akibat adanya pegas yang memiliki konstanta K, dan ini juga ada hambatan ya yang memiliki koefisien hambatan sebesar B misalkan ya, 0,08 ya, seperti itu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melihat persamaan gaya yang bekerja pada pegas tersebut ya. Kita bisa lihat sigma F sama dengan M kali A ya, seperti itu. Dimana F-nya yang bekerja di sini itu ada dua ya, F pegas ya, dan F gesek ya, seperti itu, atau F redaman. Kita tuliskan sama dengan M kali A. Kita tahu bahwa pegas ya memiliki gaya minus K kali X ya, seperti itu, dan redaman ya B kali V ya, seperti itu, M kali A. Oke ya. Dan kita bisa ini ya, ungkapkan masing-masing ini di dalam persamaan X ya, sehingga menjadi Kx minus B kali B kali dx ya, V itu adalah dx per dt ya, dan A itu adalah d2x per dt kuadrat ya, sehingga semuanya ini di dalam persamaan X atau di dalam posisi ya. Dan kita bisa mengungkapkan ini menjadi satu persamaan diferensial orde 2 ya, d2x per dt kuadrat ya, sama dengan minus k per mx ya, minus b per m dx per dt ya, seperti itu. Ini ya merupakan persamaan diferensial biasa yang bisa diselesaikan ya dengan metode Euler ya, atau metode Runge-Kutta ya, seperti itu, Runge-Kutta. Nah, kita coba selesaikan dengan metode yang sangat sederhana, yaitu metode Euler ya, seperti itu. Baik, kita lihat bagaimana cara penyelesaian ya persamaan diferensial biasa orde 2 dengan metode Euler. Yang pertama, kita bisa memisalkan seperti yang sudah disampaikan di dalam penjelasan video sebelumnya ya. Kita bisa misalkan X sama dengan X1 sama dengan X ya. Dan kita misalkan X2 sama dengan turunan pertama dari X ya, atau X dot ya, dx dt, seperti itu. Sehingga kalau kita menurunkan dx1 per dt ya, ini kan sama dengan X dot ya, atau sama dengan X2, seperti itu. Dan kalau kita turunkan dx2 ya per dt, seperti itu ya, yang ini itu sama dengan X dot dot ya, atau sama dengan d2x per dt kuadrat ya, atau sama dengan suku yang di sebelah sini ya, sama dengan suku minus b per m x, seperti itu ya, minus maaf kebalik ya, ini minus k per m x minus b per m dx per
dt ya, seperti itu. Jadi kita memiliki dua persamaan diferensial order 1 ya. Pertama ini, yang kedua ini. Dan ini kalau kita selesaikan dengan Euler ya, seperti itu, kita bisa mendapatkan satu persamaan X1 ya, I plus 1 sama dengan X1I, itu ya, ditambah X2 kali dt ya. Tentu ini juga fungsi I ya, seperti itu ya, kali dt. Dan yang kedua, yang ini ya, kita bisa ungkapkan dalam notasi numerik, X2I plus 1 ya, sama dengan X2I ya, seperti itu, dikurangi ini K per M ya, K per MX tambah ya, seperti itu, B per M yang ini berarti sama dengan X dot atau sama dengan X2 ya, seperti itu. Jadi yang ini X ini sama dengan X1 ya, seperti itu kita nyatakan dalam indeks ya, seperti itu, ditambah B per M X2I ya, seperti itu. Kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa mengubah ya persamaan diferensial order 2 menjadi dua buah persamaan diferensial order 1. Baik, bagaimana kita mengungkapkan atau mencari solusi ya dari persamaan diferensial ini menggunakan Python ya. Baik, kita buka dulu Python-nya. Baik, selanjutnya bagaimana kita mengungkapkan persamaan Euler tadi ya di dalam pemrograman Python ya, seperti itu. Baik, yang pertama kita tuliskan dulu persamaan utamanya ya di dalam perulangan for I ya, in rank katakanlah n ya, n buah perulangan, kita definisikan di sini n-nya ya, seperti itu. Misalkan n-nya sama dengan 100 kali perulangan ya, seperti itu. Dan persamaan Euler-nya ya, yang tadi kita tuliskan ya, bahwa X1 ya, seperti itu, sama dengan X1 ya, ditambah X2 X2 kali dt ya, seperti itu, X2 kali dt. Baik, dan yang kedua ya, persamaan diferensial kedua, X2 seperti itu ya, sama dengan X2 ditambah atau dikurang ya, yang di dalam kurung itu ada K per M ya, K per M seperti itu, kali K per M kali X1 ya, seperti itu, kali X1 dan B per M ya, ditambah B per M ya, kali X2 ya, seperti itu, kali X2. Oke ya, seperti itu. Kita lihat lagi persamaan dasarnya adalah yang ini nih. Ini K per M kali X1 ya, plus B per M kali X2 ya, seperti itu. Baik ya, kita harus definisikan nih masing-masing ini ya. Jadi ini harus ada X1 awal ya, seperti itu. X1 awal tadi diberi simpangan ini 0,5 ya, K-nya 1, B-nya 0,08 ya, dan masanya 1. Kita inputkan semuanya di sini ya. Diberi simpangan awal 0,5 seperti itu, X2-nya kecepatan awal sama dengan 0 ya, lalu K-nya sama dengan 1 ya, B-nya sama dengan 0,08 ya, seperti itu. Lalu apalagi ini dt-nya harus kita definisikan ya, 0, misalkan 5 ya, 0,5 supaya nggak terlalu lambat ya, seperti itu. Yang belum M-nya ya, masanya sama dengan 1 ya, seperti itu. B sudah, K sudah ya, seperti itu. Ini sudah jalan semuanya, tinggal kita coba plotkan ya. Untuk bisa plot kita harus import ya library matplotlib ya, matplotlib ya, .pyplot ya, .py
dot by plot ya, seperti itu. S misalkan PLT ya, seperti itu. Oke, kita coba plotkan di sini ya. Kita coba plotkan, tapi T-nya harus kita definisikan dulu ya, karena kita plotkan posisi terhadap waktu ya. Jadi T-nya sama dengan T plus dt ya, seperti itu. dt-nya sudah ada, T awalnya harus kita definisikan di sini ya. T awalnya sama dengan 0 misalkan ya, seperti itu. Baik, kita coba plotkan VLT ya. Plot T, posisi ya, T, X1 ya. Seperti itu, T, X1, apakah ini sudah membentuk satu gerak osilasi ya? Kita cek dulu sebelum kita animasikan. VLT.show ya. Oke, kita coba save dulu, kita running ya. Seperti apa hasilnya? Apakah ini sudah benar persamaan yang kita tulis? Oh, ini sudah betul, hanya kelihatannya ini ada yang salah ya di persamaannya ya. Kali dt, ini dt-nya belum ya. Kali dt, ini udah kali dt. Kita cek ininya, kurungnya udah betul, ini kurung di sini, oke ya. Kali x2. Kita coba running lagi. Ini plot T, Y. Oke, saya kira udah betul ya. Ini betul nih, kalau tidak dikasih ini, kita coba solid ya. Kita coba solid, kira-kira seperti apa? Nggak mau dia ya. Nggak mau ya, harus ini. Ini kalau misalkan kita 0,1 ya. 0,1, kita coba cek lagi ya. Tadi karena terlalu jarang ya jarak-jaraknya, sehingga dia nggak smooth kelihatannya. Tapi kurvanya ini kalau dilihat sudah menunjukkan grafik osilasi ya, seperti itu. Maaf, ini baterainya habis, saya sambil cas ya. Nah, ini tetapi ini terlalu sedikit itunya ya. Yang kita ambilnya terlalu sedikit. Jadi ini kalau misalkan kita sampai 500 ya. Sampai 500, ini mungkin bisa terlihat ya bagaimana gerak osilasi dari bendanya. Karena sampai 100 dia belum terlihat, hanya satu gelombang ya, seperti itu. Kalau 5 berarti akan ada 5 kalinya ya. Nah, seperti ini. Adalah gerak osilasinya. Oke ya, tinggal kita animasikan bagaimana kita mengubah ya gerak animasi dalam posisi ini ya. Ini posisi Y ya, seperti itu, dari minus, kurang lebih ini dari minus 4 ya. Kalau ini yang diplot lah X1, oke. Dari minus 4 sampai plus 4 ya. Atau plus minus 5 ya, minus 0,5 sampai 0,5 ya, seperti itu. Kita coba plotkan, kita coba animasikan ya. Ini kita off-kan dulu ya. Kita off-kan dulu. Kita coba animasikan. Seperti float ya. Nah, sekarang yang dianimasikan adalah posisi ya pada nilai tertentu. Misalkan kita plot di posisi 10 ya. Di posisi 10, jadi dikonstankan, X-nya adalah di 10 ya. Seperti itu, sebetulnya adalah di T sama dengan 10. Seperti itu bentuk bendanya, misalkan dia warna merah ya, dikasih kasih warna merah, dan ini S square ya, seperti itu. Kalau ingin diperbesar, marker size ya, seperti itu. Misal kita besar aja sama dengan 40 ya. Berarti kita coba dulu.
Kita coba cek dulu. Oh, tapi ini harus ini ya. Kalau animasi itu kita harus close figure ya. CLF harus close figure. Seperti itu. Dan harus ada pause ya. VLT pause. Seperti itu. Pause 0,01 ya. Seperti itu. Kita coba animasikan. Jalan tidak ya. Oh, ini harus dikasih frame ya. Harus dikasih frame. Ini jalan sebetulnya ya. Ini jalan, hanya frame-nya ikut jalan, jadi bendanya nggak kelihatan ya. Bendanya nggak kelihatan gerak seperti itu. Jadi ini harus dikasih frame VLT ya. Ini X limitnya dari berapa sampai berapa? X lim ya. Misal dari tadi itu minus 4 sampai dengan 4 ya. Seperti itu. Dan Y limit ya. Y limitnya itu dari 0 sampai 20 misalnya. 0 sampai 20. Karena tadi kita plot ini di 10 ya posisinya ya. Seperti itu. Kita coba cek lagi bagaimana posisi gerakan bendanya ya. Posisi perubahan dari bendanya ya. Ini berubah ya, tapi sangat lambat ya, berubah sangat lambat, berarti kita harus percepat ya. Baik ya, kita lihat ini, kita ubah ya, DT-nya menjadi 1, nih kita coba agak besar aja, supaya terlihat gerakannya cepat ya, seperti itu. Kita lihat bagaimana kalau ini diubah menjadi 1 ya. Ya, seperti ini ya. Ini gerakannya lebih cepat dari yang tadi ya, seperti itu. Walaupun idealnya memang DT ini dibuat kecil ya, seperti itu. Tapi kalau kecil ya memang terhadap komputasi menjadi berat ya, seperti itu. Ya, barangkali itu saja ya yang bisa disampaikan pada pembahasan mengenai bagaimana ya gerak osilasi pada pegas. Silakan Anda bisa pelajari lagi ya, seperti itu. Bagaimana menerapkan metode Euler ya untuk persamaan diferensial dua dimensi. Baik, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.